Hai gengs, kalian pasti sudah tidak asing dengan cerita dongeng antara kura-kura yang adu balap dengan kelinci. Namun versi lain ada juga yang menceritakan kura-kura lawan monyet. Dan hasilnya dalam cerita pemenangnya adalah kura-kura akibat kelinci yang sombong dan malas. Nah tapi kira-kira kalau beneran ditandingkan dalam pertandingan balap, kira-kira menang siapa nih gengs? Kura-kura atau kelinci? Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kura-kura lawan kelinci. Kura-kura yang ada di sebuah kebun binatang di AS memenangkan lomba adu cepat mendapat makanan nih gengs. Kura-kura bernama Pickles di kebun binatang Roger William Park di Providence beradu cepat dengan seekor kelinci bernama Split untuk menentukan siapa yang paling dulu sampai ke tempat makanan. Dalam video berdurasi 42 detik tersebut, Pickles dan Split tampak ditempatkan di garis start untuk memulai perlombaan. Mereka dipisahkan di jalur berbeda dengan sekat karton sebagai dindingnya. Sementara beberapa meter di depannya ada sebuah makanan berupa buah stroberi dan sayuran. Tanpa diduga nih gengs, kura-kura bernama Pickles ini keluar sebagai pemenang dalam perlombaan adu cepat tersebut. Gak cuma itu aja nih gengs, pertandingan serupa juga pernah dilakukan. Dalam sebuah acara di Thailand, seekor kura-kura dan kelinci dicoba untuk dipertandingkan siapa yang tercepat. Dalam video terlihat, awalnya kelinci sedikit memimpin. Namun tak kenapa di tengah jalan kelinci justru berhenti dan akhirnya disalip telak oleh kura-kura. Meski lambat, namun kura-kura tersebut terlihat fokus berjalan hingga sampai di garis finish. Lomba balap siput. Nah, lomba balap siput yang sempat menjadi adegan dalam film SpongeBob ternyata beneran ada nih gengs. Di Inggris ada perlombaan siput terbesar yang bernama World Snail Racing Championship yang selalu diadakan setiap tahunnya. Uniknya, perlombaan balap siput ini tidak pernah sepi peminat dan diikuti oleh banyak kontestan dari berbagai negara. Aturan lomba balap siput ini cukup sederhana nih gengs, di mana siput akan ditempatkan di atas meja dengan garis lingkaran sebagai garis finish. Siput yang berhasil keluar lingkaran paling cepat dialah pemenangnya. Hadiah dari perlombaan ini pun cukup unik nih gengs, berupa cangkir perak berisi penuh selada yang diberikan untuk sang juara yang berhasil menjadi yang tercepat menuju garis finish. Kompetisi muka jelek. Nah, perlombaan yang satu ini dijamin pasti bikin kamu ngakak nih gengs. Perlombaan ini bernama Grinning Contest yang berasal dari kota Egremont, negara Inggris. Aturan dalam perlombaan ini sangat simpel nih gengs. Para peserta akan dipasangkan kalung kuda di leher mereka, kemudian peserta tersebut harus menunjukkan ekspresi muka jelek terbaiknya di hadapan para juri. Bagi dia yang dianggap memiliki ekspresi muka paling unik dan jelek bagi para juri, maka dia bisa jadi pemenang. Perlombaan muka jelek ini juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi nih gengs. Para peserta dilarang memakai make up atau alat tambahan untuk tampilan muka jeleknya. Meski begitu, manipulasi gigi secara alami masih diperbolehkan. Kompetisi grinning ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1267. Dan sebenarnya, kompetisi grinning ini merupakan bagian dari acara tahunan pameran kepiting di kota Egremont. Perlombaan chess boxing. Lomba yang satu ini bisa dibilang merupakan sebuah lomba yang paling melelahkan nih gengs. Gak cuma lelah fisik, tapi dapat dipastikan pemainnya juga akan lelah pikiran. Permainan ini adalah chess boxing. Seperti namanya, permainan ini menggabungkan dua cabang olahraga dalam satu kesatuan permainan, yakni catur dan tinju. Olahraga ini sendiri diciptakan oleh seorang artis Belanda, Lepe Robin, pada 1992. Dia terinspirasi dengan buku komik Prancis, Freud Equator, karya kartunis Prancis, Enki Bilal. Sementara itu, aturan chess boxing ini dilangsungkan dalam 11 ronde nih gengs. Pertama, 6 ronde catur dengan masing-masing 4 menit lamanya.
Dan kemudian ditambah 5 ronde tinju dengan masing-masing ronde digelar selama 3 menit. Sementara setiap ronde diselingi break selama 1 menit. Saat dalam ronde catur, peraturan catur cepat atau fast chess akan dipakai. Pemain hanya dibatasi selama 12 menit untuk menjalankan bidak. Sementara pemenang dari permainan ini ditentukan saat pemain dapat menghajar KO lawan saat bertinju atau mensekak lawan saat bermain catur. Jika seimbang, maka angka dalam pertandingan tinju akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Jika skor tinju juga sama kuat, maka pemain yang memegang bidak hitam yang akan jadi pemenang. Lomba balap kecoa. Tak sangka nih gengs, binatang yang dikenal menjijikan ini ternyata ada perlombaannya. Tepatnya di negara Australia. Setiap tahunnya di Australia digelar acara lomba balap kecoa bertepatan dengan Australia Day. Sejak pertama kali digelar, lomba ini memang selalu berbarengan dengan perayaan Australia Day dan merupakan salah satu acara di festival tersebut. Lomba ini dibuka pada pukul 11 pagi sampai pukul 16.30. Dalam balapan yang dilakukan di trek membentuk cincin, kecoa-kecoa yang awalnya disimpan dalam botol bakal dilepas ke tengah sirkuit. Si juara kecoa adalah dia yang sampai paling pertama di ujung trek. Nah, uniknya nih gengs, bagi mereka yang akan mengikuti lomba balap kecoa, wajib memberikan nama pada kecoa mereka karena akan ada penghargaan yang akan diberikan bagi kecoa yang memiliki nama terbaik. Balap burung unta. Kalau cuman lomba balap kuda sih udah biasa nih gengs. Coba kamu lihat balap yang satu ini. Lomba ini adalah lomba balap burung unta. Sebenarnya lomba ini hampir sama dengan lomba balap kuda, di mana seekor burung unta akan ditunggangi seorang joki. Kemudian mereka akan beradu cepat untuk mencapai garis finish. Selain itu, perlombaan balap burung unta ini juga ada versi dengan menggunakan gerobak nih gengs. Barbie Jeep Racing. Siapa sangka nih gengs, meski terlihat gak masuk akal, ternyata perlombaan yang satu ini sangat diminati oleh banyak orang. Perlombaan ini bernama Barbie Jeep Racing. Para peserta diharuskan menggunakan mobil mainan ukuran anak-anak. Kemudian, para peserta harus beradu cepat menuruni bukit menuju garis finish yang telah ditentukan. Tidak ada aturan pasti mengenai aturan panjang lintasan yang digunakan. Saat perlombaan, tak jarang kamu akan melihat para peserta terjatuh, terguling, hingga terlempar dari mobil mainan yang dikendarainya. Dan karena hal itulah, banyak orang yang sangat suka dengan perlombaan Barbie Jeep Racing ini. Bola pikiran. Kalau perlombaan ini dijamin pasti beda dengan perlombaan yang lain nih gengs. Lomba ini bernama Lomba Bola Pikiran. Cara kerja dari permainan ini cukup sederhana, yakni para pemain saling berhadapan dan dituntut menggerakkan bola ke arah lawan yang berada di sebuah meja. Tapi bukan menggerakkan bola dengan cara biasa nih gengs. Bola itu digerakkan menggunakan gelombang otak yang disalurkan melalui sebuah alat yang diletakkan di kepala mereka. Permainan unik ini diciptakan oleh perusahaan asal Swedia, yakni Swedish Company Interactive Product Line. Konsep dari bola pikiran ini diperkenalkan pada tahun 2005. Aslinya, ide bola pikiran berasal dari prototipe Brain Ball yang dikembangkan oleh Smart Studio di Interactive Institute yang juga berasal dari Swedia. Sementara itu, pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang berhasil menggerakkan bola ke arah lawan. Nah, itu tadi perlombaan paling unik di dunia. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.